teman-teman juga. Semoga kita selalu berada dalam lindungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sugeng enjing ibu-ibu sedanten pripun sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat nggih. Kami dari kelompok 220 mengucapkan sangat banyak berterima kasih kepada jenengan sedanten dapat hadir dalam acara hari ini dengan penuh semangat seperti kita membara ngoten nggih. Biar tetap awet muda ngoten nggih Ibu Bapak. Nah, pada agenda kita hari ini adalah problem solving perihal bisnis yang ada di Kampung Astra RT 3 niki. Mungkin tak perlu berlama-lama lagi, saya serahkan saja kepada Mbak Anissa dan juga Mas Akbar. Monggo waktu dan tempat saya persilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan maling gitu, barangkali lupa. Itu Akbar Bu dari jurusan manajemen. Nah di sini saya yang akan memandu untuk acara problem solving ini. Saya izin share screen ya. Mohon maaf Mas Akbar, boleh dipandu partisipan untuk on cam. Nah, pihak PDD akan men-screenshot. Monggo yang tidak berhalangan untuk on cam, monggo untuk dinyalakan kameranya sebentar aja Ibu-ibu. Mah. Bisa semua nggih Bu di on cam. Yang ada gambar kameranya Bu dipencet sampai ada warna sampai coretan merahnya gitu. Iya. Bu Deni Ayu, Pak Yanto, Mas Ahmad Zainullah, monggo untuk on cam terlebih dahulu sebentar. Mas Akbar boleh di stop share screen terlebih dahulu, Mas. Monggo Mbak Desta untuk mengambil fotonya. Kita berpose dulu Ibu-ibu, monggo. Saya hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3, udah. Matur nuwun ibu-ibu, bapak-bapak dan teman-teman sedaya, niki saged off cam malih nggih. Untuk mungkin melancarkan jaringan menawi ibu bapak niki lagi kempal ten griyonipun Bu RT nggih. Monggo dipimpin berdoa terlebih dahulu Mas Akbar. Baik Ibu-ibu, sebelum kita mulai kegiatan pada pagi ini, selanjutnya kita berdoa demi kelancaran dan semoga acara yang kita lakukan ini menjadi sebuah berkah bagi kita semua. Berdoa dipersilakan. Berdoa bisa dicukupkan. Langsung saja kita mulai ya buat bisnis problem solvingnya. Sebentar Mas Akbar, nyuwun sewu niki ibu-ibu kalian bapak-bapak dan juga teman-teman yang lainnya dapat hadir pada hari ini saged ningali niki nopo PPT nih ibu bapak. PPT itu apa? Niku lho, nopo materi nih Ibu? Oh, iya, lihat tulisannya. Saged nggih. Problem ini ta. Nggih, leres, nggih, sampun. Nggih. Monggo Mas Akbar.
Oke. Nah, jadi kegiatan ini itu termasuk lanjutan dari kegiatan yang pertama kita lakukan kemarin, Bu, yaitu curhat bisnis. Nah, waktu itu kan ada 4 ibu-ibu yang berkonsultasi terkait usahanya. Ada yang juga usaha suaminya, mereka menyampaikan keluhan-keluhan usaha mereka yang terjadi saat pandemi ini. Nah, ada Ibu Novi yang suaminya itu kerjanya sebagai menyediakan jasa servis AC dan kulkas. Ada Ibu Intika, ada Ibu Tuti, dan juga Ibu Surya. Nah, untuk 4 ibu ini apakah sudah hadir semua, nggih? Ibu Novi hadir? Bu Novi hadir. Ibu Intika masih belum, nggih? Nggih, Ibu Intika belum. Kalau Ibu Tuti hadir? Halo Ibu Tuti. Apakah Bu RT di sana ada Ibu Tuti? Atau di partisipan ada Ibu Tuti kan? Nggak bisa lihat partisipan soalnya. Sudah ada Bar, Ada ya? cuman masih connecting. Oh, Ibu Surya belum ya? Oke, berarti kita nanti kita lompati kita sama Ibu Surya. Jadi itu pakai mau speaker. Kena ya. Mau kan ini. Nah, kita Ibu nanti saat kita melakukan konsultasi, kita akan jadi 4 sesi nih. Kita bagi 4 sesi per individu, per ibu-ibunya ini. Nah, nanti setiap sesinya itu yang bisa bertanya atau berdiskusi adalah ibu-ibu yang bersangkutan. Jadi kalau waktunya Ibu Novi, nanti Ibu Novi atau suaminya mungkin itu yang diperbolehkan untuk bertanya. Dan juga waktu Ibu Intika yang boleh bertanya. Waktu sesinya Ibu Tuti yang boleh bertanya. Dan waktunya Ibu Surya, nanti Ibu Surya yang boleh bertanya. Nah, kalau semuanya udah selesai, nanti akan dibuka sesi untuk semua orang apabila ada yang ingin ditanyakan. Nah, jadi kita langsung saja ke Bu Novi yang pertama, di mana suaminya sebagai tukang servis AC dan kulkas atau mesin pendingin lainnya. Nah, permasalahan yang dihadapi suami Ibu Novi ini katanya sepi panggilan servis sejak pandemi. Nggih. Nah, ya kalau ada mungkin 1 minggu itu hari Sabtu atau Minggu ini tadi pas hari Sabtu pas bertepatan ada panggilan, Mas. Oh, baru ada 1 minggu. Nah, kita lanjut sesuai, kita nyoba menerapkan ilmu yang kita dapat waktu di sesi curhat bisnis kemarin ya, Bu. Nah, di sini kita nyoba nyari kemungkinan masalahnya dulu. Nah, di sini menurut kami untuk merumuskan penyebab masalahnya, kita cocok untuk menggunakan kategori 7P. Ada product, price, place, promotion, people, process, physical evidence. Nah, di sini bisa dilihat kalau ada yang kosong berarti di situ kita nggak menemukan adanya kemungkinan penyebab masalah. Yang pertama di sini ada produk. Nah, apakah ada sesuatu di produk itu yang bisa menyebabkan kalau orang-orang itu jadi nggak manggil servis AC lagi? Nah, ada ternyata, yaitu dengan adanya WFH ini, kan banyak kantor-kantor yang ditutup. Jadi itu bisa aja nyebabin bahwa panggilan terhadap tukang servis itu menjadi lebih sedikit, karena kalau kantor tutup berarti kan listriknya mati, AC mati, ataupun kalau dibatasi kan jamnya jadi berkurang. Jadi itu bisa jadi kemungkinannya. Kemudian di press-nya kemarin setelah berkonsultasi dengan Ibu Tuti, ternyata harga yang ditawarkan oleh suami Ibu Tuti itu masih bersaing dengan pasaran. Jadi nggak ada masalah di tempat masalah plus ini juga nggak ada. Nah, kemudian di masalah promosi, Bu Tuti itu Bu Novi
ini mengatakan bahwa kalau suaminya itu menyebar brosur dan juga lewat WA hubungi orang-orang yang udah pernah servis. Nah, tapi ternyata sekarang itu kebanyakan masyarakat itu, maaf Bu, ya boleh di-mute dulu. Yang sewu. Baik, saya Yang lanjutkan sewu dulu. Bu RT. Nggih, niku mic-nya saged dipencet malih nggih. Nah, kalau kita lihat kondisi sekarang, ternyata masyarakat itu lebih suka mencari sesuatu ya ketika mereka sedang membutuhkan sesuatu. Yang mereka lakukan adalah buka HP, langsung buka Google. Mereka langsung ngetik apa yang mereka butuhkan. Jadi mereka sekarang tuh mencari informasi apa-apa, pertamanya selalu lewat Google. Kemudian banyaknya aplikasi on demand ya. Aplikasi on demand itu yang kayak Gojek, Grab. Artinya on demand itu sesuatu yang sedang dibutuhkan dan hanya melalui panggilan gitu loh. Jadi kayak Gojek. Nah, ojeknya itu cuma dibutuhin ketika ada orang yang butuh, langsung dipanggil gitu. Itu namanya on demand. Nah, terus setelah kita menemukan ada tiga kan, yang di produk ada 1, di promotion ada 2. Setelah kita menemukan 3 adanya penyebab masalah ini, kita cari tahu mana sih yang jadi penyebab masalah, jadi akar masalah. Nah, yang bukan akar masalah nanti kita hiraukan karena itu nggak akan menyelesaikan masalah yang kita hadapi tadi, nggak akan menyelesaikan sepinya orderan tadi. Nah, kita lihat dulu yang pertama tadi dari produk, yaitu pemakaian AC di kantor berkurang. Nah, benar kan kalau ada WFH kantor tutup, tapi ternyata customer-nya dari suami Ibu Novi itu dari kalangan rumah tangga. Nah, ketika WFH kantor tutup, berarti orang-orang lebih suka, bukan lebih suka, orang-orang kerjanya di rumah. Otomatis pemakaian listrik di rumah itu meningkat. Nah, salah satu kontribusi dari pemakaian listrik itu ada AC. Jadi kemungkinan besar justru pemakaian AC rumah tangga itu cenderung meningkat. Sehingga yang ini tadi kemungkinan penyebab dari masalah di produk ini itu bukan sebagai akar masalah. Kemudian kita lihat di kemungkinan penyebabnya dari promosi. Ketika masyarakat itu lebih suka mencari informasi melalui Google. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Ini saya nyoba nyari servis AC Surabaya di Google. Nah, keluarnya yang pertama ada maps kayak ini. Terus di sini ada lokasi-lokasinya. Nah, di situ di gambar yang tengah ini semua ada yang pasang iklan di OLX, terus ada juga penyedia jasa yang udah punya nama yang udah besar, terus ada platform online buat manggil tukang. Di situ kalau kita lihat dari HP yang pertama keluar tuh iklan-iklannya. Nah, di sini suami Ibu Novi kan nggak punya blog, terus juga nggak pasang iklan yang berbayar di Google ataupun di Facebook, terus nggak tergabung dengan agensi manapun. Jadi ketika orang mencari servis AC Surabaya di Google, nama suami Ibu Novi atau nomornya suami Ibu Novi itu nggak akan keluar. Jadi kemungkinan kecil buat mendapat panggilan ketika orang mencari informasinya lewat Google. Jadi kita anggap ini sebagai akar masalah. Ya, kemudian yang ketiga, itu maraknya aplikasi on demand untuk berbagai keperluan. Nah, aplikasi on demand itu bisa dilihat di sini Bu, yang gambar ini. Pojok kanan atas, ini ada tukang.com, Sejasa, Sigmi, Gojek dan Grab. Gojek dan Grab ini juga menawarkan layanan buat tukang. Nah, ini bisa dilihat yang di bawahnya. Ini dari aplikasi Gojek, ada namanya GoService. Nah, di GoService ini masih ada yang cuci, cuma belum ada yang servis. Nah, tapi nggak menutup kemungkinan di kemudian hari akan ada yang servis AC.
Nah, di Go Service ini, di Gojek ini sistemnya itu mereka kerjasama dengan platform yang namanya Pinhome. Jadi kalau ibu nanti pengen suami ibu bisa dipanggil lewat aplikasi Gojek, itu nanti kerjasama sama vendor yang namanya Pinhome. Terus yang ini dari aplikasi Grab, Bu. Nah, di aplikasi Grab ini lebih lengkap daripada yang di Gojek. Udah ada servis macam-macam, terutama servis AC. Nah, di Grab ini kerjasamanya sama platform yang namanya Sejasa, yang di sini Bu gambarnya. Yang ada centang, yang di tengah ini yang centang. Jadi nanti kalau suami ibu ingin dipanggil melalui aplikasi Sejasa, itu melalui Grab itu bisa daftar sebagai partner di Sejasa ini. Kemudian yang ini yang di tengah, ini dari tukang.com. Sama yang di kanan ini. Nah, aplikasi-aplikasi ini tuh menawarkan kemudahan buat masyarakat, karena mereka nggak perlu lagi nyimpen nomor telepon, nggak perlu lagi susah-susah nyari siapa sih yang bisa sekarang atau bisa kapan sesuai keinginan kita. Jadi kita tinggal buka aplikasinya, kita cari, kita tentukan lokasi kita, di situ kita tentukan jamnya kita. Nah, di situ mereka yang bakal nyarikan dan pasti ada yang sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi masyarakat sekarang selain dari Google juga langsung nyarinya lewat aplikasi on demand ini. Nah, ketika ibu atau suami ibu nggak mendaftar atau nggak tergabung sebagai mitra dari aplikasi-aplikasi ini, makin kecil lagi kemungkinannya bahwa suami ibu bakal dipanggil untuk servis AC itu, Bu. Nah, untuk penyebab masalah itu tadi, kira-kira ibu setuju nggak? Iya Mas, setuju. Soalnya ya itu, kendalanya cuma di pemasarannya. Ini Setuju, suami ibu Mas. juga gabung nggak, Bu? Suami ibu? Suami saya barusan berangkat jam 10 tadi, Mas. Iya, nanti ibu Iya. sampaikan aja. Nah, Nggih. jadi setelah kita tentukan tadi akar masalahnya, kita dapat 2 akar masalah gitu ya. Dan Nggih. benar ada di pemasaran, ada di promosinya akar masalahnya. Iya, promosinya. Nah, jadi untuk Kalau mau cara bergabungnya itu loh, Mas, yang belum tahu Nggih. caranya kan, nggih. Oh, nggih. Nah, jadi untuk mencari solusi dari sini tuh harus kreatif kita sih, Bu. Nah, kalau dari saya, dari hasil berpikir saya, di sini ada 3 solusi yang saya sarankan untuk masalah yang pertama ini. Jadi ada bikin blog atau halaman Facebook. Nah, kan Ibu sudah sering pakai Facebook ya. Jadi tahu kan tentang Facebook page itu? Tahu nggak, Bu, halaman Facebook itu? Belum tahu? Barusan keluar, Mas, Zoom-ku. Oh, gini. Nah, Bu Novi kan sudah sering pakai Facebook ya. Kira-kira udah tahu kan, Bu, tentang halaman Facebook itu? Halaman. Nggih, yang Facebook page, FP. Sik Mas. Oh, nggih. Nggak apa-apa. Nah, kalau kita bikin Facebook page itu, ketika orang nyari di Google itu, dia nyari servis AC misal. Nah, Facebook page Ibu namanya servis AC Kusuma AC gitu. Nah, ketika kalau halaman Facebook Ibu itu rame, nah di Google nanti itu bisa ditampilkan di halaman pertama. Jadi meningkatkan kemungkinan orang yang nyarinya lewat Google itu langsung ke halaman Facebook Ibu, langsung ketemu nomor telepon suaminya Ibu. Kemudian, Berarti itu berbayar ya, Mas? Mboten, kalau yang halaman Facebook itu nggak berbayar, Bu. Jadi bisa, kalau berbayar itu untuk iklan-iklannya. Kalau cuma buat doang itu nggak berbayar. Nah, yang berbayar ini yang nomor 2, kalau kita bikin iklan. Nah, tapi yang nomor 2 ini bisa jadi opsi yang paling terakhir, karena iklan itu sebenarnya nggak bisa kita ukur efektivitasnya. Jadi kita pasang iklan 100.000 sama 200.000 misalnya, itu bisa aja hasilnya sama. Kita nggak tahu apa yang menyebabkan iklan 100.000 sama 200.000 ini bisa berhasil.
Cuma emang iklan tuh bisa meningkatkan orang tuh untuk melihat nama kita, tapi itu nggak menjamin orang akan membeli dari kita. Nanti kalau Ibu mau iklan juga bisa tanya saya buat cara-caranya gimana. Tapi ini jadikan opsi terakhir aja gitu. Nah, terus yang ketiga, ini memberi tanda lokasi usaha pada Google Maps. Nah, untuk semua ini yang perlu dipertimbangkan itu ada 3 ini, Bu. Membuat blog atau Facebook page itu butuh komitmen. Soalnya harus sering update, harus sering ngasih kabar atau bikin sesuatu, ngasih informasi. Jadi bakal nyita waktu juga. Kan juga harus mikir apa sih yang mau di-share, kontennya itu mau dibikin kayak gimana. Terus kalau buat pemula emang cukup rumit, jadi butuh mentor untuk ngajarinya. Nah, mentor ini bisa dari teman. Kalau belum ada teman yang belum bisa ngajarin, biasanya pakai jasa orang. Nah, itu ada yang berbayar, ada yang gratis. Jadi pinter-pinter milih. Terus yang ketiga, yang soal iklan ini, itu susah buat, tadi udah saya sampaikan, susah buat ukur efektivitasnya. Nggak ada jaminannya. Jadi buat yang yang masalah di Google ini, itu yang paling baik pakai yang nomor 1 sama nomor 3 ini. Nah, jadi nanti Ibu bisa nyoba bikin halaman Facebook-nya. Nanti saya pandu cara-caranya. Jadi setelah acara ini bisa dicoba langsung nanti chat sama saya, kita mulai nyoba apa-apa. Sama bikin lokasi usaha di Google Maps ini. Jadi biar orang-orang tuh tahu kalau di daerah situ ada tukang servis AC. Jadi misal males pakai aplikasi yang Gojek, Grab, Jasa tadi, bisa langsung ke rumah Ibu nyamperin. Kalau Mas mau tanya, boleh? Boleh, Bu. Kalau kan dulu tuh pernah dikasih saran pakai website, tapi kan bikinnya saya tuh nggak bisa gitu loh, Mas. Kalau website yang gratis itu, ada yang berbayar, ada yang gratis, Bu. Kalau yang berbayar tentu layanannya lebih lengkap. Nah, kalau yang gratis itu biasanya pakai blog. Itu isinya emang terbatas. Cuma tetap bisa buat meningkatin awareness masyarakat, awareness orang-orang yang suka internetan, nyari-nyari sesuatu di Google. Nah, jadi kalau pembuatannya gampang, nanti bisa saya pandu sama kayak Facebook page. Jadi Ibu tuh nanti kalau udah bikin blog itu nggak boleh dibiarin gitu aja, harus sering update, harus sering bikin konten, sering ngasih informasi. Nggak harus tiap hari juga sih, Bu. Misal dibikin seminggu 3 kali atau 2 kali itu juga nggak apa-apa. Pokoknya harus tetap hidup terus biar orang itu sering mengunjungi blog Ibu, website Ibu tadi. Kalau blognya jarang update, terus jarang pengunjung, nanti di Google-nya itu bakal ditampilin ke halaman-halaman berikutnya. Nah, kita sendiri kan kalau nyari sesuatu di Google kan males sih kalau udah nyari ke halaman yang berikutnya. Paling kita cuma mentok di halaman 1, 2, dan 3. Gitu kan, Bu? Nah, kalau dari yang ini paham gitu. Halo Bu Novi, ada kendala tadi? Mas Akbar, nggak apa-apa, mungkin ada kendala sinyal. Bisa dilanjut aja, Mas Akbar. Nanti kalau Ibunya muncul, biar interupsi lagi aja. Ya, sudah muncul, Mbak. Saya, Mbak. Oh iya. Untuk yang tadi udah jelas nggih, Bu? Soal masalah yang terkait Google ini. Iya, Mas. Nanti tinggal caranya aja, nggih. Nggih, caranya. Cara bikin. Nah, terus
buat yang ini, yang pakai aplikasi. Nah, pakai aplikasi ini sebenarnya bakal bantu banget sih, Bu. Cuma nanti mungkin permasalahannya ada di upah. Kayak Gojek sama Grab, itu sebenarnya kan banyak orderan. Tapi sekarang kan masalah mereka itu kayak upahnya sedikit, insentifnya sedikit. Iya. Nah, kalau misal itu nggak masalah buat Ibu, bisa dicoba sih ini buat untuk ikut aplikasi ini. Nah, pilihannya ada yang tadi ada tukang.com, Sejasa. Kalau dari yang saya cari dari riset saya, yang paling enak kayaknya sih di Sejasa, Bu. Soalnya udah gabung sama Grab, dan Grab ini lebih lengkap daripada Gojek layanannya. Jadi kemungkinan Sejasa. Aplikasinya Iya. namanya apa, Mas? Sejasa. Sejasa. Iya. Nanti daftarnya itu melalui websitenya Sejasa itu. Iya. Nah, di sini alternatif solusinya itu ada 3. Yang pertama bisa daftar salah satu aja di daftar di salah satu platform, bisa Sejasa, bisa tukang.com, atau yang partnernya Gojek tadi, Pinhome. Kemudian bisa juga daftar di beberapa platform. Yang ketiga, nah ini melamar kerja jadi anggota atau karyawan di vendor yang telah bermitra dengan platform tersebut. Jadi di Sejasa atau di tukang.com itu, Bu, nggak semuanya yang sebagai mitra itu individu, ada juga yang perusahaan. Jadi kalau misal ada yang minta ke perusahaan, jadi misal saya pakai aplikasi Sejasa gitu, nah terus saya minta vendornya itu, vendor yang datang ke rumah saya itu orang yang dari perusahaan. Nah, jadi Sejasa ini menghubungi perusahaan yang memilih siapa yang akan datang gitu. Jadi bisa juga ngelamar di vendor yang udah bermitra dengan aplikasi-aplikasi itu tadi. Vendor itu semacam CV gitu, Mas? Nggak paham aku, Mas. Vendor itu semacam vendor itu yang bekerja sama untuk menangani suatu masalah yang dibutuhkan mereka itu. Jadi di sini vendornya bisa individu, yaitu kayak suami ibu atau orang-orang yang kerja yang daftar di aplikasi ini, bisa juga perusahaan-perusahaan CV gitu yang di CV itu ada banyak tukangnya gitu. Nah, di sini yang perlu dipertimbangkan itu di tiap aplikasi itu pasti beda kebijakan soal sistem kerjanya, soal upah, fasilitas, insentif, terus boleh nggak bergabung sama di platform lain. Di situ yang kedua, jumlah pengguna aktifnya tiap platform itu berbeda. Dari aplikasi-aplikasi yang itu tadi, yang paling banyak diunduh itu Sejasa, sekitar lebih dari 100.000 sih itu tulisannya. Terus udah ada di Surabaya juga. Kalau aplikasi yang Sigmi tadi, itu masih ada di Jakarta aja. Yang apa, Mas? Aplikasi yang apa yang di Jakarta itu, Mas? Sigmi, itu yang sama Gojek. Kalau Gojek sama Grab ini udah ada yang di Surabaya. Pinhome sama Sejasa itu udah ada, tukang.com juga udah ada. Yang ini yang Sigmi ini yang belum ada. Nah, terus ada beberapa platform itu yang mensyaratkan buat ikut buat ngasih bukti sertifikat atau sertifikat atau bukti keahlian lain yang bisa dibuktikan gitu, Bu. Nah, kira-kira suami Ibu pernah dapat sertifikat pelatihan atau sekolah apa gitu? Belum pernah gitu? Enggak pernah, Mas. Soalnya kan dulu itu ikut orang. Orang ya buka perorangan gitu, Mas. Dulunya itu orangnya buka perorangan, terus suami saya ikut, terus akhirnya keluar buka sendiri itu. Berarti nyari platform yang nggak ngasih syarat sertifikat ini, Bu. Sertifikat ya. Kalau dari sini, dari semua ini kira-kira jelas nggak, Bu? Langkah ke depannya itu harus kayak gimana? Insya Allah jelas, cuma awalnya bikin fanpage tadi loh, Mas.
Ini nanti bisa saya pandu sih Bu setelah acara ini selesai. Nggih. Nggih. Ya kalau dari awal sampai penjelasan ini saya sampun paham lah, ngerti sedikit-sedikit. Cuma mau ngawalinya itu aja yang apa tadi Mas, fanpage sama blog apa map itu tadi loh Mas. Oke. Kasih lokasi di Google Map. Itu belum tahu caranya Mas. Ibu, jadi nanti habis ini kalau sama-sama longgar bisa saya pandu. Nggih. Kalau Jadi jenengan sampun longgar gini. mawon Mas. Nggih. Nggih. Ampun gini Ki. Kita lanjut Nggih, Ki. nggih. Ibu Nggih. Intika apa sudah ada? Ibu Intika belum ada nggih? Sampai mati kok. Kalau Ibu Tuti, Belum. Ibu Tuti ada nggih Ibu Tuti? Halo, Ibu Tuti. Permisi ibu-ibu yang lain, ada Ibu Tuti nggak di sana? Oh, mati dewe mau. Halo, Ya, ini Bu Tuti nggih? nggih. Oke. Oke, Bu Tuti kan kemarin permasalahannya ada di pengurusan izin usaha yang PIRT tuh nggih? Secara online. Nggih. Ya, alhamdulillah Bu, baru kemarin maghrib itu saya dapat kontak orang yang biasanya ngurusin PIRT di Surabaya. Nah, baru jelas informasinya dan benar kalau di Surabaya itu udah pakai mekanisme online. Iya. Nah, jadi itu aksesnya bisa di Surabaya single window. Ini ya portalnya pemerintah Surabaya buat ngurusi berbagai izin sama juga banyak ada izin-izin yang lain juga kok. Nah, kan di sini linknya itu ribet kan Bu. Jadi bisa ke Google aja langsung nulis PIRT SSW Surabaya. Kayak gini. Nah, nanti klik yang sertifikat yang judulnya sertifikat perusahaan makanan dan minuman. Kayak gini. Tapi nah, kalau udah apa itu loh, kalau membuka HP-nya itu enggak bisa dibuat daftar online, Mas. Buka HP-nya nggak bisa buka Google tahu maksudnya. Sudah pernah buka HP, Okay. nggak bisa. Nggak bisanya itu waktu buka Google-nya apa buka websitenya ini? Ya lewat Google itu apa itu? Bapaknya kan yang daftarnya nggak bisa. Sudah berkali. HP-nya nanti, barangkali nggak bisa daftar. Nanti mungkin bisa dicoba lagi Bu sambil chat atau video call sama saya, nanti bisa ditunjukin langsung layar HP-nya kayak gimana. Jadi saya bisa tahu masalah di HP-nya atau di mananya. Nah, jadi kalau kita masuk ke sini Bu, ke website yang ini, ke link yang ini, nanti tampilan pertamanya kayak gini Bu. Ini kalau dari laptop, tapi dari HP bakal sama aja. Tampilan dari HP sama aja. Nanti ada tulisannya Surabaya Single Window, sertifikat perusahaan makanan dan minuman industri rumah tangga. Nah, nanti di sini tuh ada yang warna biru-biru ini. Silakan login untuk membuka perizinan ini. Nanti diklik aja, terus dilakukan pendaftaran. Nah, daftarnya mudah kok Bu. Jadi ini username. Username ini terserah, tapi harus dihafal ya Bu ya. Username sama password ini terserah dan harus dihafal.
terus nama pemohon disesuaikan sama nama ibu atau bapak yang ngajuin nanti pekerjaannya, alamatnya, email ini udah ada kan Bu? Sudah. Ya, email ada ya. Jadi nanti udah bisa buat daftar di websitenya Surabaya Single Window. Nah, kalau pendaftarannya udah berhasil, nanti ada tulisan kayak gini, Bu. Anda telah terdaftar di Surabaya Single Window yang warna hijau ini. Nah, nanti dibuka emailnya, bakal ada email dari Pemkot Surabaya untuk verifikasi kode. Nah, nanti Ibu buka email, diklik linknya ini biar akun Surabaya Single Window-nya itu terverifikasi. Nah, kalau udah terverifikasi, nanti yang awalnya warna biru ini, Bu, itu nanti jadi yang warna hijau ini. Jadi bisa isi formulir pendaftaran. Ya. Nah, diklik formulir pendaftarannya, nanti bakal jadi kayak gini. Nah, di sini udah langsung masukin data-data yang diperlukan. Nah, karena saya nggak punya usaha yang mau diizinkan diurusin PIRT-nya, jadi saya nggak bisa buat lanjut ke step yang berikutnya. Jadi nanti misal ada kendala, bisa Ibu langsung screenshot-kan ke saya atau video call buat biar saya langsung tahu kendalanya di mana. Gitu ya. Ya, nanti bapaknya yang Kalau boleh tahu HP bapaknya itu HP apa gitu? Tahun berapa? HP-nya bapak itu tahun berapa gitu? Nggak tahu HP-nya bapak tahun berapa. Nanti aja Oke. Ya, nanti bisa hubungi saya lagi. Nah, ya. Untuk persyaratannya itu ada sebanyak ini, Bu. Ada 21 persyaratan. Jadi tiap kota itu bisa berbeda persyaratannya. Apalagi kan di Surabaya ini udah pakai mekanisme yang online, sedangkan di kota-kota yang lain itu mekanismenya masih offline. Jadi ada perbedaan persyaratan karena nanti mekanismenya juga bakal beda. Di online ini mekanismenya bakal dipersingkat. Kalau yang offline dulu kan bisa sampai 60 hari kerja, sedangkan yang online ini 12 hari kerja. Tapi syaratnya ada lebih banyak. Kayak gini. Ibu sudah ada sertifikat halal dari MUI? Belum, masih siup. Masih siup. Oh, siup sudah. Karena di sini ada persyaratan sertifikat halal. Tapi mungkin nanti dicoba aja sih, Bu. Barangkali tetap bisa kalau nggak ada sertifikat halalnya. Soalnya di persyaratan di kota lain itu nggak ada sertifikat halal. Saya juga kaget nemuin di Surabaya ini kasih sertifikat. Halalnya juga. Pertama kan ngurus itu tadi. Oke. Nah, buat prosesnya itu nanti akan seperti ini, Bu. Pertama ada penyerahan berkas dari Ibu ke Dinkesnya. Nah, penyerahan berkas itu yang ini tadi, yang di nomor 5 ini loh, Bu. Mengisi data-data ini termasuk yang penyerahan berkas. Habis itu bakal diperiksa sama beberapa anggota di sana, beberapa bagian di sana. Jadi nggak cuma satu orang yang periksa. Habis diperiksa satu orang, diserahin ke orang lain. Jadi lumayan lama. Di situ setelah diperiksa bakal ada kunjungan lapangan. Nah, orang Dinkesnya itu bakal ke sana, Bu. Bakal ke rumah Ibu melihat survei proses produksinya kayak gimana, mesin-mesinnya atau peralatannya yang dipakai itu apa aja, prosesnya kayak gimana, apakah udah memenuhi standar. Di situ mereka bakal bikin laporan dan laporannya itu bakal dikirim ke Ibu. Nah, kalau dari laporan mereka menemukan ada yang harus diperbaiki dari proses ataupun peralatannya Ibu, nah Ibu nanti disuruh merevisi, dikasih waktu maksimal 12 hari kerja. Nah, tapi kalau nggak ada revisi, bakal langsung ke pelengkapan berkas-berkas yang belum. Di situ verifikasi. Nah, setelah verifikasi, langsung ke pencetakan sertifikat. Jadi yang online tuh cuma segini, Bu. Kalau yang offline kemarin kan ada yang namanya penyuluhan. Terus habis itu mereka datang lagi buat lihat-lihat lagi. Jadi di sini yang online ini lebih singkat.
Kalau dari alurnya Ibu udah paham nih. Tinggal nanti nyoba prakteknya langsung nih, buat daftarnya. Apanya, Mas? Kalau dari alurnya, alur prosesnya yang online ini udah paham nih. Alur proses membuat. Oke. Alur proses ngurusnya. Ini Oh, loh, ngurusnya. yang di sini Bu. Yang dari penyerahan berkas sampai nerima, udah jelas semua gini Bu. Ngurus. Ada yang masih bingung nggak Bu dari prosesnya? Kayak Ibu harus ngapain? Nah ya, ngurus pertama dari kelurahan. Ya, RT RW kelurahan, terus di kecamatan. Lalu di URT. Nanti nggak perlu ke situ Bu. Semuanya nanti online. Cuma perlu surat keterangan domisili. Cuma perlu ini yang ke dulu itu kelurahan. belum online, datang ke sana disuruh online gitu. Oke. Nah, sekarang cuma dari HP ini aja Pak, dari website ini aja Pak. Iya. Oke. HP-nya itu nggak bisa dibuka buat daftar ngisi pendaftarannya itu. Nanti chat sama saya aja. Bapaknya ya awas. Oke. Nanti misal emang kendalanya di HP-nya, insya Allah bisa saya bantu pakai HP saya nanti buat daftarnya. Kalau kendalanya dari HP. Oh iya. Jadi nanti kita komunikasi dulu sama Bapak juga yang megang HP-nya. Jadi biar jelas kendalanya di mana. Ya. Ada yang ditanyakan lagi nggak Bu? Sudah. Gitu. Jadi kita lanjut ke Ibu Surya. Ada Ibu Surya? Belum datang Bu Surya. Oh, kalau Ibu Intika tadi belum hadir juga. Bu Intika ya belum datang. Ini Bu Sutami, Bu Surya, Bu siapa? Bu Il, Bu Surati. Kan jadi yang kemarin konsultasi di acara curhat bisnis kan ada 4 ini gitu. Yang Bu Novi sama Bu Tuti udah selesai, tinggal nanti ke pelaksanaan atau pengimplementasian dari yang udah dipaparin tadi. Berarti tinggal Bu Intika sama Ibu Surya belum ada nih. Jadi kalau gitu kita lanjut ke, kalau ada yang mau ditanyakan aja Bu. Ibu-ibu yang lain mungkin ada yang ingin bertanya. Boleh Mas, soal saya, yang Mas. Bu Sinten ya. Ini saya stop share screen dulu nih. Bu Sadia. Paling bukan. Bu Sadia, nonton apa Bu? Itu mau daftar online Grab itu gimana caranya, Mas? Kan saya buka outlet burger. Oh. Burger, kebab, sosis gitu. Kalau rinciannya saya belum paham sih. Ini saya coba carikan langsung Bu. Niki Bu Sadia belum pernah nyari di internet atau? Ya. Ini sudah, Bu Sadia pernah nyoba? Ya, sudah.
Iya, Nyobatnya pakai dapatnya pakai itu cepat. ya, Cuma kok yang Grab merek gagal. ini. Oh, gagalnya di mana gitu? Gagalnya di itu aplikasinya. Maksudnya kayak Dipaksakan. gimana? Kan itu, saya kan buka Google. Di situ Oke. kan mau cara masukkan online pendaftaran Gojek atau Grab gitu. Tapi nggak bisa. Udah download aplikasinya, Bu? Aplikasi yang Grab Merchant Grab. itu. Oke. Kalau Iya. mau jadi mitranya Oh, kan Grab. pakai yang ya, kalau jadi mitranya pakai yang Grab Merchant. Kalau Grab Merchant, kalau yang Gojek itu Gobis kalau nggak salah. Ibu downloadnya yang Oh, apa? yang Grab biasa. Oh, yang kalau mau jadi mitranya di situ, Bu. Kalau jadi mau mitranya GrabFood, yang download yang Grab Merchant. Oh, Ya, nanti dicoba di situ nggak, Bu? oh. Iya, nanti tak coba. Oke. Nanti udah ada urutan-urutan Terima kasih, Mas. langkahnya, Pak. Oke, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama, Bu. Enggak ada yang lain? Mohon maaf Mas Akbar mau interupsi ini. Gitu. Kemungkinan untuk ibu-ibu menawi ada yang bingung kan, kalau misalkan kita belajar pakai video call itu kan kadang kasusnya pripun nggih, mboten afdol ngoten nggih. Kayak kurang masuk ngoten. Nah, pada tanggal 12 nanti kita ada rencana ke Kampung Astra, Bu. Jadi kita mungkin bisa bertatap muka di tanggal 12 niku nggih. Ibu-ibu monggo datang ten rumah pintar bawa HP, nanti kita diskusi bersama seperti kemarin. Ngoten mawon nggih? Ketingale kok eco ngoten. Nggih, Mbak. Jadi Niki kalau misal udah ada yang nggak ada yang ditanyakan lagi, kita bisa lanjut ke pemaparan dari anggota kami mengenai pembuatan toko di Shopee, Bu. Tentang pembuatan dan juga pengoperasiannya di Shopee. Nah, jadi barangkali nanti ibu-ibu yang ada jualan apapun, bisa makanan, baju, parfum, sepatu, dan sebagainya. Nah, yang belum ada Shopee bisa diajarin di sini cara bikinnya dan juga cara pengoperasiannya, bikin promonya. Nah, nanti juga dilihatin langsung, jadi ibu-ibu biar langsung juga bisa praktek, besok mungkin langsung bisa mulai bikin, dan kalau ada kendala juga langsung ditanyain. Nah, buat tadi Ibu Surya sama Ibu Intika kan belum join, jadi nanti akan saya hubungi secara pribadi aja tentang jawaban-jawaban yang udah kami temukan ini. Jadi bisa langsung saya serahkan ke rekan saya, Anissa, untuk melanjutkan mengenai pemaparan pembuatan Shopee dan pengoperasiannya. Oke, silakan. Terima kasih Mas Akbar untuk waktu dan kesempatannya. Saya izin share screen terlebih dahulu ya. Mohon maaf, apakah share screen Anissa terlihat? Ya, terlihat. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Mas Akbar. Nah, saya Anissa dari anggota KKN BM 64 kelompok 220. Saya akan menjelaskan tentang prosedur Shopee. Sebentar. Apakah berubah ya? Ya, berubah, Mbak. Ya, oke. Nah, yang pertama-tama membuat akun di Shopee.
Apakah ibu-ibu udah punya atau pernah berbelanja di Shopee? Iya, pernah. Alhamdulillah, berarti udah punya aplikasi shopping nggak di HP-nya? Sudah, Mbak. Nah, sudah. Ya. Belum sih. Nah, di ikon saya ini ada login dan daftar. Apabila udah memiliki akun, tinggal login aja. Tapi jika belum, klik yang daftar. Kemudian diisi untuk seperti biasanya, nggak ya, ada nomor HP, terus nomor HP-nya yang aktif, kemudian nanti dapat nomor verifikasi melalui SMS. Kemudian kita bisa menentukan username dan password shopping-nya. Nah, di sini ketika kita sudah memiliki akun akan tampil nama seperti ini. Ini nama saya sebagai username, seperti itu. Kemudian di sini juga ada mulai jual. Nah, ibu-ibu biasanya kalau belum memiliki barang-barang yang dijual di Shopee, itu kan biasanya cuman kita beli, terus ini ada ikon belum bayar, kemudian dikemas, dikirim gitu kan. Nah, ini beda untuk yang kita mau menjual, itu klik di menu mulai jual. Nah, ketika kita belum memiliki produk untuk yang dijual, kita belum mengupload barang-barang yang akan kita jual, itu akan muncul seperti ini. Tambahkan produk. Nah, kita isi di sini nama produknya apa, kemudian deskripsi produknya apa. Nanti kita coba buat upload produknya bersama-sama ya. Nah, ini tampilan setelah upload atau mengunggah produk. Nah, nanti kalau misalkan kita udah upload satu atau beberapa produk, di sini itu ada produk saya, tambahkan produk baru, kemudian saldo penjual untuk yang ada yang beli, nanti saldonya akan masuk di akun Shopee-nya ibu-ibu. Nah, ini lebih gampangnya bisa juga membuat akun melalui website di PC atau laptop. Nah, seperti ini dengan cara seperti biasanya buka browser internet, bisa Mozilla, bisa Google Chrome, seperti itu. Kemudian ketik shopee.co.id. Kemudian sama seperti yang ada di HP, jika belum memiliki akun kita klik yang menu daftar. Nah, tapi untuk yang punya akun langsung aja ke login. Cantumin username dan password-nya. Kemudian yang berikutnya ini untuk daftar. Nah, seperti yang saya tadi jelaskan, ada isi formulir pendaftaran, kemudian nomor telepon yang aktif, yang terhubung oleh SMS di HP. Kemudian tinggal klik daftar. Nah, ini kita gimana caranya bisa memulai berjualan di Shopee. Yang pertama seperti yang Anissa tadi jelaskan, tadi ada menu mulai jual yang ada di pojok kiri atas. Nah, ini ada produk saya. Salah. Ini klik ditambahkan produk baru. Nanti bisa juga kalau sudah diupload bisa ubah-ubah di produk saya. Nanti kita cek kita belajar bareng-bareng. Nah, ini tambahkan dari kamera. Nah, ini misalkan kita mau ngupload foto ini. Ini udah ada di galerinya. Tinggal pencet galeri foto. Tapi kalau misalkan belum, bisa langsung langsung kita foto secara langsung. Klik diambil foto. Nah, biasanya ibu-ibu pasti tertarik sama fitur yang gratis ongkir. Kalau kita beli ke Shopee kan, oh kalau ada free ongkir langsung beli di situ daripada yang ongkir tidak bebas ongkir. Soalnya kan biaya ongkir sendiri itu mahal. Nah, ini juga ada cara untuk mendaftarkan toko ibu di gratis ongkir di Shopee untuk minimal pembelian 120.000. Itu seperti ini caranya, masuk ke beranda, kemudian ada fitur gratis ongkir, kemudian ada pilih daftar sekarang, masukkan nomor EKTP dan foto EKTP. Mudah aja kok Bu ini caranya. Nanti kalau misalkan belum paham, boleh sekalian ditanyakan di sesi tanya jawab. Nah, semisalkan enggak ada fitur gratis ongkir yang seperti ini, boleh cek di sebelah yang tadi ada klik tulisannya mulai jual tadi diklik, kemudian di sini ada program promosi program promosi penjual, ini yang diklik. Nah, di situ ada pilihan program gratis ongkir.
Nah, seperti ini. Nah, program gratis ongkir ini ada pilihan daftar sekarang, itu tinggal ibu-ibu klik. Nah, yang berikutnya daftar gratis ongkir di Shopee tanpa minimal pembelian. Nah, untuk tanpa minimal pembelian itu maksudnya ketika ibu membeli, ketika misal nih Bu Yana punya toko Shopee, kemudian harga keropok pulinya itu 50.000. Nah, Anissa bisa beli 50.000 itu dengan free ongkir. Tapi kalau yang fitur yang ini tadi, gratis ongkir minimal pembelian 120.000, Anissa nggak bisa dapat free ongkir ketika belanjaan Anissa cuma 50.000 aja. Seperti itu. Mungkin dari sini terlebih dahulu, apakah ada yang ditanyakan? Atau nanti di sesi akhir aja? Mungkin di sesi akhir aja ya, Mas Akbar. Baik, kalau gitu Anissa lanjutkan. Sebentar. Nah, berbeda dengan yang minimal pembelian 120.000 tadi, untuk yang tanpa minimal pembelian ini, kita buka browser di internet, kemudian diketik help.shopee.co.id. Nah, kemudian muncul tampilan seperti yang ada di samping ini, bagaimana cara daftar dan berhenti dari program gratis ongkir ekstra. Nah, ketika ibu ingin mendaftarkan toko ibu, nah ini akan dipincet ini kelihatan tulisan formulir registrasi program gratis ongkir ekstra. Nah, maksudnya ekstra ini yang tanpa minimal pembelian. Seperti itu. Nah, kemudian juga bisa diatur jasa kirimku. Misalkan yang terdekat dengan ibu itu ada JNT, JNE, yang JNT Express itu jauh dari rumah. Nah, yang JNT Express ini nggak usah dipilih, jadi yang dipilih cuma JNE dan JNT aja. Oh iya, yang perlu diingat untuk mengubah pilihan jasa kirim ini berlaku 1 kali. Maksudnya ketika ibu mau mengupload produk, ketika ibu sudah mengupload produk yang lama, kemudian ibu men-setting jasa kirim yang baru, misalkan ibu ingin menambahkan JNT Express yang sebelumnya belum ditambahkan, itu nggak bisa. Berlakunya untuk produk yang baru diupload dan ketika jasa kirimku ini diubah. Seperti itu. Nah, mungkin sekian pemaparan Shopee dari Anissa. Apakah ibu-ibu berkenan untuk belajar secara langsung ini? Anissa mungkin bisa share screen caranya untuk upload produk seperti itu. Atau bagaimana? Mungkin dari Bu Yana. Halo Ibu. Apakah ini bisa Anissa cukupkan atau mau belajar cara upload produknya melalui Shopee? Ya, kenapa Bu Dia? Ya, itu aja secara langsung aja, Mbak. Oh iya, seperti ini, bentar. Apakah share screen saya terlihat? Iya. Nah, yang pertama itu kita ketik Shopee Seller Center. Seperti ini. Nah, Shopee Seller Center ini buat memudahkan penjual untuk mengupload produk, melihat hasil penjualan. Nah, ini sebentar. Anissa logout dulu.
Nah, nanti kalau misalkan Ibu nanti kalau udah mendaftarkan tokonya yang tadi, daftar atau fitur login, itu nanti kita bisa login melalui sini. Dimasukkan aja nomor telepon yang telah didaftarkan, kemudian passwordnya apa, kemudian tinggal klik login. Nah, di yang sebelah samping kiri saya ini, apakah kursor saya terlihat ya? Ya. Oh ya, nah yang sebelah kiri ini ada pilihan produk saya. Nah, ini kalau ibu-ibu sudah pernah mengupload produk, ini akan tampil seperti ini. Produknya yang pernah ibu upload. Nah, ketika ingin menambahkan produk, ini ada di sini, tambah produk baru, atau yang ada di sebelah kiri saya ini, tambah produk baru, bawahnya produk saya. Itu tinggal diklik aja. Nah, misalkan nama produknya apa? Nama produknya misalkan body lotionnya Scarlett. Dia termasuk apa? Ini ada komputer, aksesoris, buku dan majalah. Bisa dipilih apa? Misalkan produknya pakaian, fashion. Nah, kalau ini berarti Anissa masuk Kosmetik. ya, perawatan dan kecantikan. Nah, kemudian ada pilihannya lagi, ada parfum atau kosmetik atau apa. Nah, ini bisa dipilih perawatan tubuh. Termasuk apa? Body cream, body lotion seperti itu. Kemudian dipencet lanjut. Nah, bisa di sini juga bisa foto produknya. Langsung lihat langsung masuk ke galeri seperti ini. Misalkan mau ngupload yang ini. Nah, ini mau misalkan kurang puas sama satu foto, bisa lagi ditambahkan satu foto lagi. Ditambahkan yang ini mungkin. Oh, kurang puas lagi, tinggal ditambahkan sampai foto ke-8 ini. Nanti bisa lebih. Mungkin ibu-ibu juga ada videonya, bisa ditampilkan videonya. Tapi sayang sekali Anissa nggak punya contoh videonya. Jadi foto aja. Nah, cara uploadnya juga sama seperti itu. Nah, deskripsi produknya bisa dituliskan body lotion ini mengandung apa gitu. Kemudian kalau misalkan makanan, nah misalkan ada yang jualan kerupuk kuli, bisa deskripsi produknya kerupuk kuli ini dibuat dengan bahan baku singkong seperti itu. Maaf, saya kurang tahu kerupuk kuli dibuatnya dari apa, mungkin singkong. Kemudian ini tadi mereknya bisa ditulisin, kalau tidak ada merek, produk rumahan bisa ditulis tidak ada merek gitu. Masa penyimpanannya berapa? Untuk body lotion mungkin 2 tahun, tapi kalau makanan mungkin yang 1 bulan gitu, bisa dipilih misalkan 1 bulan. Nah, tipe paketnya ini juga nggak usah diisi juga nggak apa-apa. Ukuran produknya ini bisa dipilih misalkan besar atau travel size yang kecil-kecil gitu. Ini nggak usah diisi. Yang ada tanda bintang-bintang kecil ini yang wajib diisi biasanya. Tanggal kadaluarsa ini bisa. Kemudian, nah ini bisa diklik produk ini berbahaya atau tidak. Kalau misalkan produk yang ibu jual itu mengandung baterai, magnet gitu, bisa diklik yang sebelah sini. Nah, ini untuk harga, ibu bisa menuliskan harganya, misalkan produk Scarlett tadi 55.000, diklik di sini. Nah, stok yang ibu punya berapa? Kalau misalkan ibu punya cuman 5 stok, nggak apa-apa ditulis 5 aja. Misalkan kalau punya 100, nggak apa-apa. Nanti kalau misalkan ada yang pesen 100, ya ibu harus siap-siap. Tapi kalau misalkan stoknya sedikit di 5 aja. Nah, variasi ini, misalkan rasa apa tadi? Rasa kerupuk kulinya ada yang barbecue, pedas, sapi panggang gitu bisa. Namanya rasa, di sini rasa. Kemudian pilihannya barbecue. Tambahkan pilihannya berikutnya lagi bisa pedas,
bisa di sini asin. Nah seperti itu. Nah, kemudian ada variasi 1, kemudian ada variasi 2. Mungkin Ibu bisa menambahkan ukuran. Nah, ada yang besar, kemasan besar, ada yang kecil. Ini bisa ditulis berapa gram gitu, 50 gram misal. Yang kecil, yang besar 100 gram. Misalkan seperti itu. Nah, tapi kan hilang. Nah, ini daftar harganya. Kan tadi kan udah kita mencantumkan varian pertama rasa, barbeque, pedas, sama asin. Ini Ibu misalkan kalau yang rasa barbeque harganya 10.000, bisa ditulis di sini. Kalau yang pedas harganya lebih murah, 5.000. Bisa juga. Kalau yang asin, lebih mahal karena garam mahal, 20.000. Nah, itu bisa diatur sesuai kebutuhan. Stoknya biasanya berapa? Kalau misalkan lagi barang bumbunya barbeque lagi habis. Nah, stoknya bisa dikosongin aja. Nanti orang kalau mau beli yang barbeque berarti tulisannya stok habis. Kemudian yang pedas, tinggal 1, klik aja 1. Asinnya, tinggal banyak, tulis 10, juga bisa seperti itu. Nah, ini untuk rasa-rasanya juga bisa diupload. Misalkan ada rasa barbeque, gimana foto produknya untuk yang barbeque, tinggal ini misalkan saya nggak punya fotonya seadanya aja. Nah, muncul seperti itu. Kemudian ini, misalkan ini, yang rasa pedas fotonya seperti ini, yang rasa asin fotonya seperti ini. Nah, muncul seperti itu. Kemudian juga bisa diatur beratnya berapa, ukuran paketnya berapa, panjangnya berapa, tingginya berapa. Itu mempengaruhi ongkos kirimnya nanti. Seperti itu. Kemudian jasa kirim yang diatur tadi udah masuk di sini. Nah, karena Anissa JNT dan JNE dekat sama rumah, di awal waktu mendaftarkan toko, Anissa klik JNT sama JNE. Seperti itu. Kemudian ini ada sistem PO sama nah, kalau misalkan produknya udah ada siap untuk didistribusiin, klik aja yang iya. Kemudian kondisinya tentu baru, kemudian simpan dan tampilkan. Maaf, ini belum Anissa isi. Kalau misalkan yang deskripsi produk ini belum diisi, nggak bisa disimpan. Misalkan rasanya enak, terbuat dari singkong. Nah, ini bisa langsung simpan dan tampilkan. Beratnya misalkan berat 10 gram. Ukuran paket 1 cm, 5 cm, 5 cm, 5 cm. Mungkin nanti bisa diukur melalui penggaris. Kemudian ini udah tersimpan. Nah, kita berarti punya 11 produk. Ini ada tampilan seperti ini. Nah, ini ada produk yang Anissa tadi cantumkan, ada barbeque, pedas, sama asin. Nah, stoknya tadi yang untuk barbeque kan Anissa kosongin. Jadi, di sini stoknya tertulis habis. Nah, kalau semisalkan, ternyata barang barbeque-nya udah ada, bisa diubah lagi. Yang sebelah sini ada fitur ubah, ini bisa diklik. Nah, ubah. Kita mau ngubah stok untuk yang barbeque, tinggal kita lari ke yang barbeque. Nah, stoknya ini jangan dikosongin berarti. Kita punya stok 5. Oke, berarti kita klik update. Nah di sini muncul stoknya ada 5, seperti itu. Kemudian apalagi ya, bentar. Kemudian ada penghasilan saya. Nah, ini nanti kalau ada yang beli,
uangnya masuk di akun Shopee. Nah, tentu ibu-ibu harus mencantumkan rekening bank, harus punya rekening bank untuk mendaftarkan. Nah, ini Anissa punya Bank Mandiri, telah Anissa daftarin. Nah, nama Anissa ini, nama rekeningnya Anissa harus sesuai dengan KTP. Nanti di sini waktu ibu tambahkan rekening, ini diisi nama, bank, nomor rekening, cabang, kabupaten, sama kota, terus disimpan, nanti diminta untuk foto KTP. Nah, makanya bank yang dipunya ini namanya harus sesuai dengan KTP. Kemudian nanti juga ada saldo saya. Nah, ini kalau misalkan ada yang beli, kemudian saldonya masuk di sini, Ibu. Di saldo saya ini, kemudian tinggal klik tarik dana. Kalau dananya ditarik, langsung masuk ke rekening bank atau di Shopee Pay. Kalau misalkan mau buat beli-beli ya, nggak apa-apa dimasukin di Shopee Pay. Kalau mau dimasukin di rekening bank, tinggal klik rekening bank, terus dikonfirmasi ini. Nah, seperti itu. Nanti muncul PIN saldo penjualan yang Ibu telah set. Seperti itu mungkin. Mungkin dari sini apakah ada yang mau ditanyakan? Kemarin Bu Yana yang cerita terkait masalah Shopee. Oh, ini ada Bu Deni Ayu. Maaf Mbak Anissa. Saya mau tanya, jika menggunakan fitur gratis ongkir itu nanti yang menanggung biaya ongkir aslinya itu kita sebagai penjual atau pihak Shopee-nya? Matur nuwun. Ya Bu, izin menjawab, untuk yang fitur gratis ongkir ini, misalkan tadi kita mematok harga untuk yang kerupuknya harganya 20.000. Nah, 20.000 ini kalau Ibu daftarin yang gratis ongkir dengan tanpa minimal pembelian, itu nanti dipotong sekitar 2.000 kalau nggak 1.800-an, berapa persennya gitu untuk dialokasikan ke Shopee. Nanti jadinya saldo Ibu itu yang masuk tidak pure 20.000, tapi misalkan dipotong 2.000, jadi dapat penghasilannya 18.000. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan punya fitur gratis ongkir, udah didaftarin gratis ongkir, itu barangnya dinaikin, ditambahkan sama biaya admin yang ada di Shopee. Misalkan harga aslinya untungnya Ibu 20.000. Oh, tapi ada biaya admin untuk fitur gratis ongkir ini. Berarti kan 20.000 ditambah 2.000. Jadi yang tadi di harga tadi diatur 22.000 aja gitu. Biar nanti masuk di saldo 20.000. Yang 2.000-nya dipotong oleh pihak Shopee-nya, seperti itu. Terima kasih Bu Deni Ayu. Mungkin dari ibu-ibu Kampung Astra ada yang berkenan untuk menceritakan kendala. Saya pernah nih mendaftarkan kerupuk saya di Shopee mungkin. Kemudian tapi kerupuknya itu ada komentar dari pembeli kalau kerupuknya pecah atau gimana. Nah, mungkin bisa diperbaiki dari kemasannya. Biasanya kalau yang kerupuk-kerupuk yang mentah itu bisa dijualin lewat Shopee, tapi kalau yang matang mungkin agak renyek gitu. Agak renyek, jadi kurang bisa kalau kerupuk yang matang. Nah, mungkin bisa seperti ini, kemasannya pakai bubble wrap yang seperti ini. Mungkin ibu-ibu pernah beli barang di Shopee mesti mesti dilapisi oleh bubble wrap seperti ini. Bisa juga nanti kreseknya Ibu solasi terus sampai apa ya? Sampai nggak terlihat kreseknya juga bisa. Itu juga untuk untuk meminimalisir kreseknya yang sobek seperti itu, agar produk yang di dalamnya itu tidak rusak atau gimana. Mungkin gitu aja dari Anissa.
Ya, mungkin ini saya mau kasih tambahan aja ya Mbak Anissa ya. Ya, monggo Kan Mbak Ani. tadi Mbak Anissa kan bilang kalau misalkan produknya itu berupa makanan yang gampang remuk ngoten nggih Bu. Itu kan kalau pengiriman pakai ekspedisi itu kan agak rawan karena apa? Beberapa ekspedisi itu kalau bawa barang misalkan lagi mendistribusikan barang dari spot satu ke spot lainnya itu kadang kalau bawa itu brak-brak ngoten Bu. Nah, untuk menyiasati itu kita bisa menggunakan pengiriman dalam kota. Misalkan kalau di Surabaya ini jangkauannya ibu-ibu ini di Surabaya, jenengan bisa pakai sistem pengiriman via Grab, Nopo, Gojek. Itu bisa Bu. Jadi kan kalau naik motor itu kan sudah pasti ngoten nggih. Bagaimana ya pembawaannya itu juga lebih aman ngoten karena kan bahannya kerupuk lah. Kalau pakai ekspedisi itu takutnya remuk sedanten mboten neco Bu mangke kerupuke ngoten nggih. Iya, benar-benar. Oh, ini Mbak Ani ada yang bertanya ini dari Pak Yanto. Siang Mbak Anissa, saya pernah lihat ada beberapa toko yang ada tulisannya star seller. Itu caranya bagaimana ya Mbak? Apa produknya harus laku banyak dulu? Matur nuwun Mbak. Terima kasih kembali Pak. Sebenarnya untuk yang masalah ini, Anissa baru belajar besok sama teman Anissa. Nah, ini tentu dipotong lagi biayanya. Kemarin Anissa cerita sama teman Anissa itu dipotongnya Rp180. Insya Allah untuk satu produknya. Nah, tapi kalau semisalkan cara manual emang harus laku banyak terlebih dahulu agar tokonya itu ada di yang paling atas. Seperti itu. Mungkin nanti semisalkan kita insya Allah bisa bertemu di Kampung Astra, insya Allah nanti setelah Anissa belajar sama teman Anissa nanti bisa kita belajar bersama-sama waktu offline begitu ya Pak ya. Nanti Anissa cantumkan nomor telepon Anissa WA. Nanti mungkin Bapak bisa WA untuk janjian dengan Anissa waktu offline nanti. Begitu nggih Pak. Mohon maaf sekali karena masih pemula juga, baru memulai Shopee ini 3 bulan. Untuk yang ADS, fitur ADS itu yang star seller itu masih belajar nanti sama temen. Insya Allah minggu. Jadi insya Allah waktu offline nanti di Kampung Astra, Anissa udah bisa. Harusnya sih udah bisa. Pripun, ini Bapak Ibu atau teman-teman yang lainnya, apakah ada pertanyaan lagi? Itu ya Pak Yanto, mohon maaf Anissa mohon izin untuk mengirimkan nomor WA Anissa di chat Zoom. Nanti insya Allah Anissa yang bantu untuk mendaftarkan. Mungkin apakah ada yang perlu ditanyakan lagi terkait Shopee? Terima kasih nih Mbak atas jawabannya. Ya, terima kasih Pak, sama-sama. Nanti kita ketemu di Kampung Astra ya Pak. Mungkin dari teman-teman yang lain. Mungkin kalau begitu bisa Anissa cukupkan untuk pemaparan Shopee-nya. Apakah dari teman-teman KKN 220 ada yang mau ditambahkan? Mungkin untuk tambahan ini aja deh. Untuk semuanya, baik teman-teman maupun Ibu Bapak yang hadir pada kesempatan kita hari ini, bisa bertanya, mungkin kalau sungkan gini, Zoom ini kok kayaknya kurang enak gitu ya. Mungkin bisa nanti PC saja ke grup KKN atau mungkin ke salah satu teman kita. Nanti kita akan bantu carikan informasi lebih lanjut lagi, Bu Bapak. Bebas, tidak harus tentang Shopee, tidak harus tentang Grab atau maupun apapun. Kita bisa mungkin berusaha untuk memprovide atau
menyuguhkan sesuatu yang setidaknya bisa bermanfaat, karena dalam keadaan seperti ini tidak memungkinkan untuk kami untuk bertatap muka secara langsung berkali-kali. Ngoten nggih. Pripun niki, apakah ada pertanyaan lagi? Kalau memang sudah, sepertinya cukup, karena mengingat waktu juga sudah menunjukkan pukul 11:30 nggih. Apakah teman-teman yang lain punya saran atau tambahan yang lain? Monggo silakan. Alhamdulillah Mbak Ani, kalau dari Anissa cukup. Mohon maaf apabila ada kesalahan waktu memaparkan materi Shopee-nya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Dan bisnisnya berjalan dengan lancar, berkah. Amin. Amin. Izin mau bilang Mbak Zi. Ya, mengingatkan untuk ibu-ibu yang telah hadir sekarang, jangan lupa ibu-ibu kalau besok masih ada acara lagi, dan mungkin insya Allah bakal memberikan informasi lebih lagi mengenai COVID, kemudian tentang vaksin juga, yang kemarin sempat ibu-ibu banyak sekali pertanyaan, bakal banyak dibahas besok ya ibu-ibu. Jadi kemungkinan nanti cara Zoom-nya juga sama ibu-ibu dengan hari ini, jadi nanti bisa juga meminta kembali voucher WiFi untuk memudahkan ibu-ibu bergabung ke Zoom. Terima kasih, gitu aja, Bu. Ya, terima kasih juga Mbak Zahra. Itu sedikit tambahan lagi juga dari saya. Monggo Ibu Bapak kalau punya pertanyaan apapun untuk acara kita besok perihal vaksinasi dan juga COVID-19, monggo di list. Karena apa? Kalau misalkan ada pertanyaan yang Bapak Ibu bingung ini, wah ini gimana ya Mbak dengan keadaan saya seperti ini AIUEO, nanti akan saya hubungkan tidak dengan Zoom. Mungkin saya akan bekerja sama dengan saudara saya sebagai Dr. Alfian yang bekerja di RSUD Kosma sebagai Kepala IGD sekaligus Satgas COVID. Nanti panjenengan badhe tanglet napa mawon saged monggo dicatat saja di grup atau saat Zoom besok, mungkin 1 atau 2 hari ketika saya sudah dapat kesempatan untuk berbicara dengan beliau, nanti akan saya forwardkan jawabannya seperti apa nggih. Menawi cekap semanten Ibu, niki sampun 11:30. Terima kasih banyak kepada ibu-ibu dan juga hadirin sekalian sudah menemani kami dan setia mendengarkan agenda kita perihal problem solving bisnis yang ada di Kampung Astra, begitupun juga bagaimana kita startup untuk mulai dengan Shopee itu kan ya, karena kan market yang orange ini sangat amat happening, karena apa Bu? Lebih mudah, tampilannya juga lebih bagus, nggak ribet gitu kan. Kalau di Tokopedia itu kadang kalau buat kita yang muda aja kadang kurang enak gitu loh Bu. Nah, kalau pakai Shopee ini lebih menarik gitu ya. Terima kasih semuanya. Saya mohon maaf apabila ada kurang lebihnya atas kelompok 220. Saya akhiri nggih. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridwan inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Semoga sehat dan bahagia. Terima kasih. Terima kasih, semoga sehat selalu.